Shalom jemaat yang terkasih, saya percaya kita semua tetap berada dalam pemeliharaannya yang luar biasa dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Di bulan Agustus ini kita berbicara tentang memerdekakan. Tentunya kemerdekaan kita itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Itulah yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 15, tetapi kita akan melihatnya 3 ayat saja, ayat 13, 14, dan 15. Demikian Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir merdeka itu berarti bebas melakukan segala sesuatu, bebas mengucapkan segala sesuatu. Tetapi saya mau katakan, ketika kemerdekaan hanya dipahami dengan hal seperti itu, ini bisa saja diartikan atau terjadinya hal yang negatif. Sehingga bisa saja orang karena kemerdekaan kita, orang tersandung dengan perkataan kita. Karena kemerdekaan kita, orang tersandung dengan perbuatan kita. Karena kemerdekaan yang kita hidupi, orang tersandung dengan sikap kita. Karena kemerdekaan tidak ada batasan dan kemerdekaan tidak punya tujuan. Tetapi di dalam ayat firman Tuhan ini jelas sekali bahwa setiap kita dipanggil untuk merdeka, dan kemerdekaan yang kita peroleh itu bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk melayani satu dengan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu memiliki tujuan. Tujuannya bukan hanya untuk kebebasan diri kita, tetapi juga melakukan hal yang baik dan benar bagi sesama. Mari kita lihat, jika kita mau hidup di dalam kemerdekaan dengan tujuan, maka yang pertama adalah jawab panggilan Tuhan untuk kita boleh mengalami kemerdekaan. Saudara, dalam kitab Roma, Paulus juga menulis bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kemerdekaan melakukan segala sesuatu yang menurut kita pandang baik saja. Tetapi kemerdekaan sejati adalah ketika orang percaya menghambakan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Artinya apa? Kemerdekaan kita untuk melakukan firman Tuhan tidak lagi dibatasi oleh ketakutan, tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang berbau dosa karena Kristus telah menyelesaikannya, tidak lagi dibatasi oleh kuasa-kuasa roh jahat karena Kristus, dan di dalam Kristus semuanya itu telah ditaklukkan. Bahkan di dalam surat Kolose dikatakan kita telah berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang yang ajaib. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kemerdekaan di sini kita dipanggil untuk hidup merdeka, yaitu dipanggil untuk hidup merdeka melakukan kehendak Bapa. Hidup merdeka di dalam menghambakan diri kepada kebenaran. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita dipanggil untuk mengalami kemerdekaan yang demikian. Yang kedua adalah ketika kita sudah dimerdekakan, pernahkah kita berpikir bahwa kemerdekaan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi merdeka juga untuk melayani sesama. Melayani sesama dalam kasih. Orang yang terbelenggu tidak dapat membebaskan orang lain. Orang yang terbelenggu tidak dapat mengasihi orang lain dengan bebas. Orang yang terbelenggu tidak dapat bersuka cita karena orang lain berhasil, karena orang lain diberkati Tuhan. Karena apa? Dia masih terbelenggu. Tetapi ketika orang mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya, maka salah satu ciri daripada orang yang merdeka adalah dia dapat melayani orang lain di dalam kasih, karena dia sudah mengalami kasih Kristus dalam kehidupannya. Dengan demikian kita dapat menggenapi hukum Kristus dalam kehidupan kita. Tadi seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tanpa kemerdekaan kita tidak dapat melakukannya, saudara. Dan yang berikutnya adalah melayani dalam kasih. Bukan hanya kita menggenapi hukum Kristus, tetapi itu akan membuat kita menghasilkan buah roh
yang muncul secara alami karena kita mau melayani sesama di dalam kasih. Ada tindakan yang dilakukan di dalam kasih, ada kebiasaan yang dibangun di dalam kasih. Dan ketika kebiasaan itu terus menjadi sesuatu yang kita gelorakan terus setiap hari, maka itu berubah menjadi buah, menjadi karakter kasih kepada sesama. Kemerdekaan harus bisa menjawab bukan hanya kebutuhan kita, tetapi kebutuhan orang lain akan kasih Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jika engkau melakukannya, berarti engkau menggenapi tujuan dari kenapa engkau dimerdekakan di dalam Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan untuk mengalami kemerdekaan, menjawab panggilan untuk dimerdekakan. Biarlah Tuhan kami terus semakin dimerdekakan di dalam pikir laku ucap kami. Kami semakin diubahkan dalam pikir laku ucap kami. Sehingga kami boleh menggunakan kemerdekaan itu bukan untuk kebebasan berbuat dosa, tetapi kami boleh menggunakannya untuk melayani sesama di dalam kasih. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.